أبقى هنا. أريد أن أتزوجك وسأصبح مسلمة. Ya Allah, benarkah tentara Israel ini ingin masuk Islam demi menikah denganku? Malam itu halaman masjid dipenuhi jamaah tarawih. Seorang pemuda berpeci hitam dengan baju lusuh berdiri ragu di depan pintu. Ia hanya ingin ikut sholat, tapi beberapa orang justru menghentikannya dan mengira ia pengemis. Ia tidak melawan, tidak membantah. Ia hanya menunduk, lalu duduk di luar masjid sambil menahan air mata. Namun beberapa menit kemudian, seorang wanita berseragam penjaga keamanan datang berlari. Di depan semua orang, ia justru berlutut di hadapan pemuda itu. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh jamaah terdiam. "Tolong, jangan pergi. Tetaplah di sini. Bimbing aku mengenal Islam." Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malik tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai sejauh ini. Ia hanyalah santri dari desa kecil di Indonesia. Sejak kecil ia tinggal di pesantren sederhana beratap seng. Ayahnya telah wafat ketika ia masih remaja dan ibunya hanya berjualan kue keliling kampung. Hidup mereka pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Suatu malam di pesantren, Malik melihat tayangan tentang kondisi masyarakat Palestina. Anak-anak tidur beralaskan tanah. Masjid rusak, dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Sejak malam itu, hatinya gelisah. Ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia memikirkan satu hal. Apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan orang kaya. Ia tidak punya kemampuan hebat. Tapi ia merasa tidak tenang hanya menonton dari jauh. Beberapa bulan kemudian, ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia ingin menjadi relawan kemanusiaan. Ibunya awalnya menolak. Ia takut kehilangan anak satu-satunya. Namun Malik hanya berkata pelan, "Bu, mungkin aku tidak bisa membantu banyak orang. Tapi kalau ada satu orang saja yang terbantu, itu sudah cukup." Ia menjual motor tuanya, mengumpulkan uang, dan berangkat bersama rombongan bantuan kemanusiaan. Perjalanan sangat panjang. Pesawat berganti, perjalanan darat berjam-jam, hingga akhirnya ia tiba di negeri yang selama ini hanya ia lihat di berita. Tempat itu jauh dari bayangannya. Banyak bangunan tua rusak, jalan berdebu, wajah-wajah lelah. Tapi di tengah semua itu, ia juga melihat sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Ketabahan. Hari pertama ia tidak langsung bekerja. Ia hanya membantu membagikan roti dan air minum. Anak-anak langsung mengerubunginya, tertawa saat ia mencoba berbicara dengan bahasa yang belum ia kuasai. Ia mulai merasa, ia memang seharusnya berada di sini. Sejak hari itu hidupnya berubah. Pagi ia membantu dapur umum. Siang mengajar anak-anak membaca huruf Latin dan berhitung. Sore membantu memperbaiki halaman masjid kecil yang retak. Ia tidak digaji. Ia bahkan sering lapar. Tapi setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia berjalan sendirian menuju masjid untuk sholat. Dan di sanalah, kisah yang tidak pernah ia bayangkan perlahan mulai terjadi. Hari-hari Malik di Palestina mulai membentuk rutinitas baru. Ia bangun sebelum fajar, jauh lebih awal daripada orang-orang di sekitarnya. Udara pagi terasa dingin menusuk. Debu jalan masih belum terangkat oleh aktivitas kota. Dengan air seadanya dari jerigen plastik, ia berwudu di halaman bangunan tempat relawan tinggal. Airnya sering sangat dingin, namun justru itu yang membuatnya selalu teringat rumah. Setelah sholat subuh, ia tidak langsung kembali tidur. Ia membantu ibu-ibu dapur umum menyiapkan roti dan sup hangat untuk warga. Bahasa mereka berbeda,
Tapi senyum ternyata jauh lebih mudah dipahami daripada kata-kata. Awalnya mereka hanya memanggilnya pemuda Indonesia. Lama-lama mereka menyebutnya dengan nama Malik. Siang hari adalah waktu paling melelahkan. Ia membantu mengangkat karung tepung, galon air, dan kardus makanan. Tas kainnya yang selalu ia bawa sering menjadi tempat menyimpan baju ganti, buku kecil, dan mushaf kecil yang sudah mulai lusuh. Beberapa anak kecil bahkan mengira ia selalu membawa seluruh hartanya di dalam tas itu. Anak-anak justru paling cepat akrab dengannya. Mereka tidak peduli Malik berasal dari mana. Mereka hanya tahu setiap sore ada pemuda yang mau bermain bola dengan mereka, mengajari berhitung, dan kadang diam-diam membagi jatah makannya sendiri. Suatu sore, seorang anak bertanya dengan bahasa terbata, "Kamu tidak punya rumah?" Malik tersenyum kecil. "Aku punya, jauh sekali." Anak itu mengangguk seolah mengerti, lalu duduk di sampingnya tanpa bicara. Namun tidak semua orang langsung menerima Malik. Sebagian orang dewasa memandangnya heran. Pemuda asing, berpakaian sederhana, tidak dibayar, tapi bekerja paling lama. Ia sering terlihat menyapu halaman masjid tanpa diminta. Bahkan ketika semua relawan lain beristirahat, ia masih terlihat mengangkat puing kecil dari halaman. Ia tidak melakukannya agar dipuji. Ia hanya merasa tidak enak melihat masjid kotor. Setiap kali azan berkumandang, Malik selalu menghentikan apapun yang ia kerjakan. Ia mencuci tangan, wajah, dan kakinya dengan air seadanya, lalu berjalan menuju masjid kecil di ujung jalan. Jaraknya tidak dekat. Ia harus melewati gang sempit, dinding retak, dan pasar yang hampir selalu berdebu. Tapi ia tidak pernah terlambat. Beberapa orang mulai memperhatikan kebiasaannya. Di antara mereka ada seorang wanita penjaga keamanan bernama Lea. Awalnya ia hanya melihat dari jauh. Ia sering bertugas di dekat area pasar dan masjid. Hampir setiap hari ia melihat pemuda yang sama berjalan cepat setiap azan berkumandang, seolah ada sesuatu yang sangat ia jaga. Ia juga pernah melihat Malik memberi minum kepada seorang kakek tua, tanpa berbicara sepatah kata pun. Malik hanya menunduk hormat, lalu pergi. Hal itu membuat Lea heran. Ia terbiasa melihat banyak relawan datang dan pergi. Banyak yang hanya beberapa hari, lalu pulang. Tapi pemuda ini berbeda. Ia tidak banyak bicara, tidak menonjol, bahkan sering tidak terlihat. Namun selalu ada saat orang membutuhkan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, kejadian kecil mengubah semuanya. Dinding tua di dekat pasar tiba-tiba runtuh sebagian. Orang-orang panik menjauh. Dalam kekacauan itu, Lea yang sedang bertugas terkena serpihan batu kecil dan terjatuh. Orang-orang ragu mendekat. Namun seseorang justru berlari ke arahnya. Itu Malik. Tanpa bertanya siapa dia, Malik menyingkirkan puing kecil, membantu Lea berdiri, membersihkan debu di lengannya, lalu memberikan botol air yang ia bawa. Wajahnya tenang, tanpa rasa takut. Lea bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Karena setelah memastikan ia baik-baik saja, Malik sudah berjalan kembali menuju jalan sempit. Dan sejak saat itu, Lea mulai benar-benar memperhatikan pemuda tersebut. Sejak kejadian di dekat pasar itu, Lea tidak lagi sekadar melihat Malik sebagai relawan biasa. Awalnya, ia hanya merasa heran. Banyak orang di kota itu cenderung menjaga jarak darinya karena seragam yang ia pakai. Bahkan anak-anak sering berhenti bermain ketika ia lewat. Namun pemuda asing itu berbeda. Saat menolongnya, tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada keraguan. Tidak juga sikap ingin dipuji. Setelah memastikan ia baik-baik saja, Malik langsung pergi begitu saja. Hal itu justru membuat Lea terus mengingatnya. Hari-hari berikutnya, tanpa sadar ia mulai memperhatikan rutinitas Malik. Dari pos penjagaannya dekat jalan pasar, ia beberapa kali melihat pemuda itu berjalan melewati gang yang sama. Tas kainnya selalu tersampir di bahu. Kadang ia terlihat lelah, bajunya berdebu, tapi langkahnya tetap cepat setiap azan terdengar. Suatu sore, ia melihat Malik membawa 2 ember air. Ember itu jelas berat, bahkan untuk pria dewasa. Ia mengira Malik membawanya untuk keperluan relawan. Namun ternyata ia berhenti di sebuah rumah kecil, lalu memberikan air itu kepada seorang nenek tua yang tinggal sendirian.
Malik tidak masuk ke rumah. Ia hanya meletakkan ember di depan pintu, menunduk hormat, lalu pergi sebelum nenek itu sempat berbicara panjang. Lea semakin heran. Ia pernah melihat banyak orang melakukan kebaikan, tapi biasanya selalu ada percakapan, ada pengenalan, atau setidaknya mereka ingin dikenali. Pemuda ini justru seperti sengaja tidak ingin diketahui. Malam harinya, setelah tugasnya selesai, ia melewati masjid kecil di ujung jalan. Lampu masjid tidak terlalu terang, namun dari kejauhan ia melihat sosok yang ia kenali. Malik. Ia duduk sendirian di dalam masjid setelah semua jamaah pulang. Tidak ada kamera, tidak ada orang. Ia hanya membuka mushaf kecilnya dan membaca pelan. Lea berhenti di luar pagar. Ia tidak mengerti bacaan itu, tetapi entah mengapa suasananya terasa berbeda. Tenang, sangat tenang. Ia berdiri cukup lama tanpa sadar. Ketika Malik selesai, ia tidak langsung pergi. Ia malah mengambil sapu dan mulai membersihkan bagian dalam masjid, mengangkat debu di sudut karpet, merapikan rak sandal dan membuang sampah kecil di halaman. Ia melakukannya sendirian. Sejak malam itu, Lea mulai sering datang diam-diam. Bukan untuk berbicara, hanya melihat dari jauh. Ia ingin memastikan bahwa yang ia lihat bukan kebetulan. Dan ternyata bukan. Hampir setiap hari Malik melakukan hal yang sama. Membantu orang, lalu menghilang. Datang ke masjid lebih awal, lalu pulang paling akhir. Suatu malam ia akhirnya memberanikan diri mendekat. Ketika Malik keluar dari masjid, ia berdiri beberapa langkah di depannya. Malik tampak terkejut, lalu menunduk sopan. "Kamu yang waktu itu menolong saya," kata Lea pelan. Malik terlihat canggung. "Itu hal biasa. Kamu tahu saya siapa?" Malik menggeleng. "Saya hanya melihat orang yang butuh bantuan." Jawaban itu membuat Lea terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia terbiasa dihormati karena seragamnya. Tapi malam itu, ia merasa dihormati sebagai manusia. Sejak pertemuan itu, percakapan mereka mulai terjadi. Awalnya singkat, hanya sapaan. Lalu pertanyaan kecil. Lea bertanya, mengapa Malik datang sejauh ini tanpa dibayar? Malik menjawab sederhana, "Karena saya ingin melakukan sesuatu yang baik sebelum hidup saya selesai." Lea tidak tertawa. Ia justru terdiam lama. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran yang awalnya kecil mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sejak malam itu, pertemuan Malik dan Lea tidak lagi kebetulan. Awalnya hanya sapaan singkat setelah Isya. Lea berdiri di luar pagar masjid, sementara Malik keluar sambil membawa tas kainnya. Ia selalu menunduk sopan setiap kali berbicara. Tidak pernah lama, tidak pernah berlebihan. Namun lama-lama percakapan mereka mulai bertambah. Lea sering datang setelah tugasnya selesai. Ia tidak masuk ke dalam masjid. Ia hanya berdiri di halaman, dekat lampu kecil yang menggantung di tembok hatak. Malik biasanya sudah selesai sholat dan duduk membaca mushaf kecilnya. Ketika ia keluar, mereka berbicara beberapa menit sebelum Malik kembali ke tempat relawan. Suatu malam Lea bertanya, "Kamu tidak punya keluarga di sini?" Malik tersenyum tipis. "Tidak ada." "Kamu tidak kesepian?" Malik sempat berpikir sebelum menjawab. "Awalnya iya, tapi setelah beberapa hari, saya merasa tidak sendiri." Lea terlihat bingung. "Maksudmu?" Malik menunjuk pelan ke arah masjid. "Selama saya bisa datang ke sini, saya merasa seperti pulang." Jawaban itu sederhana, tapi bagi Lea terasa aneh. Ia tidak pernah melihat seseorang merasa pulang pada sebuah tempat ibadah. Baginya, bangunan hanyalah bangunan. Beberapa hari kemudian, ia datang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Malik duduk bersama anak-anak kecil di halaman masjid. Malik menggambar sesuatu di tanah berdebu, lalu anak-anak itu menirukan sambil tertawa. Tidak ada bahasa yang sama, tapi mereka tetap bisa bermain. Setelah anak-anak pulang, Malik menyapu halaman sendirian. "Kamu melakukan ini setiap hari?" tanya Lea yang berdiri di belakangnya. Malik kaget sebentar lalu tersenyum kecil.
Tidak setiap hari kalau kotor saja. Tidak ada yang menyuruhmu. Malik menggeleng. Masjid ini rumah orang banyak. Kalau bukan saya, mungkin orang lain. Tapi kalau saya sempat, kenapa tidak? Lea memperhatikan tangannya. Tangan Malik penuh debu, bahkan ada luka kecil di jarinya. Ia baru sadar pemuda itu tidak hanya membantu manusia, tapi juga menjaga tempat ibadah yang bahkan bukan miliknya. Malam berikutnya ia bertanya lagi, "Kenapa kamu berhenti bekerja setiap azan? Aku melihatmu beberapa kali meninggalkan pekerjaanmu." Malik duduk di tangga masjid, menatap langit malam yang tenang. "Karena ada panggilan yang lebih penting dari pekerjaan." "Kamu tidak takut kehilangan pekerjaan?" Malik tersenyum pelan. "Rezeki bukan dari pekerjaan saja." Lea tidak langsung mengerti, tapi ia mengingat kalimat itu lama. Hari-hari berjalan, percakapan mereka semakin sering. Ia mulai bertanya tentang kebiasaan Malik. Kenapa ia mencuci tangan dan wajah sebelum sholat? Kenapa ia membaca kitab kecil itu? Kenapa ia selalu duduk diam beberapa saat setelah sholat? Malik menjawab satu persatu dengan sabar. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mengajak secara langsung. Ia hanya menjelaskan ketika ditanya. Suatu malam Lea duduk di tangga halaman masjid lebih lama dari biasanya. "Aku tidak mengerti bahasa kitabmu," katanya. "Tapi, kenapa ketika kamu membaca, suasananya terasa berbeda?" Malik menatap mushaf kecil di tangannya. "Karena itu bukan hanya bacaan," jawabnya pelan. "Itu pengingat bahwa manusia tidak sendiri." Lea tidak menjawab. Ia hanya duduk diam. Angin malam berhembus pelan melewati halaman masjid. Tidak ada suara selain langkah orang yang sesekali lewat di jalan sempit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lea tidak datang karena rasa penasaran. Ia datang karena merasa tenang. Ramadan akhirnya tiba. Sejak awal bulan, suasana kota berubah. Meski banyak bangunan rusak dan jalanan masih berdebu, setiap malam orang-orang mulai berjalan menuju masjid. Lampu-lampu kecil dinyalakan di halaman, anak-anak berlarian membawa roti hangat, dan suara salam terdengar di banyak sudut gang. Bagi Malik, Ramadan di negeri asing terasa sangat berbeda. Di Indonesia, ia terbiasa berbuka bersama teman pesantren, duduk berjejer di lantai, berebut gorengan sederhana. Di sini, ia berbuka hanya dengan roti, kurma, dan air. Kadang ia tidak sempat makan banyak karena harus membantu membagikan makanan dulu kepada warga. Namun ia tidak pernah mengeluh. Malam pertama tarawih, Malik selesai membantu dapur umum lebih lambat dari biasanya. Bajunya penuh debu tepung, sarungnya kotor di bagian bawah. Ia sebenarnya ingin mengganti pakaian, tapi air di tempat relawan hampir habis dan ia khawatir terlambat. Ia hanya membersihkan wajah dan tangannya seadanya, lalu mengambil peci hitamnya dan berjalan cepat menuju masjid sambil membawa tas kainnya. Ia tidak ingin melewatkan tarawih pertama. Dari kejauhan ia sudah melihat halaman masjid ramai. Orang-orang berdiri berkelompok, berbicara, sebagian masuk untuk mengambil tempat saf depan. Malik mempercepat langkahnya, sedikit terengah. Namun saat ia hampir masuk, seseorang menghentikannya. Seorang pria memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. Pakaiannya lusuh, tas kain besar di bahu, wajah lemah dan berdebu. "Kamu mau apa?" tanya pria itu tegas. Malik sedikit menunduk. "Saya mau sholat." Beberapa orang lain ikut memperhatikan. Mereka berbisik pelan. Ada yang mengira ia pengemis, ada yang menyangka ia datang meminta makanan. Seseorang berkata dengan nada tidak ramah, "Kalau mau meminta bantuan, bukan di sini." Malik terdiam. Ia mencoba menjelaskan, tapi kata-kata seolah berhenti di tenggorokannya. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun, apalagi di depan banyak orang. Akhirnya ia mundur selangkah. Ia tidak marah, tidak juga membantah. Ia hanya menunduk pelan, lalu berjalan menjauh dari pintu masjid. Ia duduk di sisi tembok luar, dekat jendela kecil tempat suara imam terdengar. Di dalam, sholat dimulai. Suara bacaan Al-Quran terdengar jelas dari dalam masjid. Malik duduk bersandar di dinding dingin. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap mendengarkan setiap ayat. Ia ikut menggerakkan bibirnya pelan, mengikuti hafalan yang ia tahu.
Beberapa anak kecil lewat memandangnya heran. Sebagian orang tidak memperhatikan. Malam berjalan seperti biasa bagi mereka. Namun tidak bagi seseorang yang berdiri beberapa meter dari sana. Lea baru saja selesai bertugas dan datang ke masjid. Ia melihat kerumunan di pintu, lalu melihat sosok yang dikenalnya duduk sendirian di luar. Ia terkejut. Ia tahu Malik selalu datang lebih awal. Ia tahu ia tidak pernah melewatkan sholat berjamaah. Tapi malam itu ia justru berada di luar. Ia mendekat perlahan. Malik tidak menyadari kehadirannya. Ia masih menunduk, mendengarkan bacaan imam dengan wajah yang berusaha tegar. Lea memperhatikan sejenak, lalu memahami apa yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa sangat tidak nyaman. Lea berdiri beberapa langkah dari Malik tanpa ia sadari. Lampu kecil di tembok masjid menerangi sebagian wajah Malik. Dari dekat, ia bisa melihat jelas. Pemuda itu tidak sedang beristirahat. Ia sedang menahan sesuatu. Bibirnya bergerak pelan mengikuti bacaan imam dari dalam. Sementara matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengetuk pintu. Ia tidak mencoba masuk kembali. Ia hanya duduk, seolah tidak ingin mengganggu siapapun. Suara ayat Al-Quran mengalun dari dalam masjid. Angin malam berhembus pelan membawa debu tipis dari jalan. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan pemuda yang duduk di luar itu. Lea mendekat sedikit. Malik? Malik terkejut kecil. Ia segera menghapus sudut matanya dan berdiri sopan. "Kamu belum masuk?" tanya Lea pelan. Malik mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa. Di sini juga masih bisa mendengar." Jawaban itu justru membuat Lea semakin yakin. Ia memandang ke arah pintu masjid, lalu kembali ke Malik. "Mereka tidak mengizinkanmu masuk?" Malik tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar. "Mungkin mereka salah paham saja," katanya lembut. "Saya datang terlambat, dan pakaian saya kotor." Lea menatapnya lama. Ia tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ia sempat melihat kerumunan tadi. Ia tahu Malik dihentikan. "Kenapa kamu tidak menjelaskan?" tanya Lea. Malik menggeleng pelan. Masjid tempat orang mencari tenang. Saya tidak ingin membuat keributan di depannya. Lea terdiam. Ia terbiasa melihat orang membela diri, membantah, bahkan marah hanya karena hal kecil. Tapi pemuda ini justru memilih diam, padahal ia yang diperlakukan tidak adil. Di dalam, imam membaca ayat panjang. Malik kembali duduk di tembok. Tanpa sadar, ia mengikuti gerakan sholat dari luar. Saat jamaah ruku, ia menunduk. Saat sujud, ia menempelkan dahinya ke tanah berdebu di luar masjid. Lea melihat semuanya. Tanah di luar itu keras dan dingin. Tidak ada karpet, tidak ada lampu terang. Tapi Malik tetap sujud lama, lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Lea merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia tidak mengerti bacaan itu, tapi ia bisa melihat kesungguhan orang yang melakukannya. Setelah beberapa rakaat, ia bertanya pelan, "Kamu bisa pulang saja, kenapa tetap di sini?" Malik tidak mengangkat kepalanya. "Karena saya datang untuk sholat berjamaah. Walau di luar, saya masih dekat." Lea tidak menjawab lagi. Ia berdiri di sana hingga beberapa saat. Orang-orang mulai memperhatikannya, tapi ia tidak peduli. Pandangannya kembali ke Malik yang masih duduk bersandar ke dinding. Beberapa menit kemudian, Malik membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan botol air kecil dan sepotong roti kering. Ia makan sedikit, lalu menutupnya kembali. Lea memperhatikan. "Kamu belum makan sejak berbuka?" Malik tersenyum kecil. "Tadi sibuk membagikan makanan, tidak terasa." Ia mengatakannya ringan, seolah bukan masalah. Lea baru menyadari sesuatu. Pemuda ini datang membantu banyak orang, namun tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan malam ini, ia diperlakukan seperti orang asing yang tidak diinginkan.
Suara bacaan imam mendekati akhir rakaat. Malik berdiri kembali. Ia merapikan pecinya, lalu berdiri menghadap arah kiblat dari luar masjid. Ketika jamaah salam, ia ikut mengangkat tangan berdoa. Lama sekali. Angin malam membuat sarungnya bergerak pelan. Tas kainnya masih tersampir di bahu. Lea berdiri tidak jauh darinya, diam, dan hatinya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya penasaran pada Malik. Ia merasa ia harus melakukan sesuatu. Sholat taraweh selesai. Satu persatu jamaah mulai keluar dari pintu masjid. Suasana kembali ramai oleh suara percakapan, langkah kaki, dan anak-anak yang berlari kecil di halaman. Malik segera berdiri dari tempatnya. Ia tidak mendekati pintu. Ia hanya menyingkir sedikit agar tidak menghalangi jalan orang-orang yang keluar. Wajahnya kembali tenang, seolah kejadian tadi tidak pernah terjadi. Beberapa jamaah melewatinya tanpa melihat. Sebagian melirik singkat, lalu berjalan pergi. Malik menunduk hormat setiap kali seseorang lewat di dekatnya. Lea masih berdiri beberapa meter dari sana. Ia memperhatikan sesuatu yang membuatnya semakin terdiam. Malik tidak menunjukkan rasa kecewa. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia bahkan tersenyum kecil ketika seorang anak kecil tanpa sengaja menabraknya. Anak itu hampir jatuh. Malik langsung menahannya. Pelan-pelan, katanya lembut. Anak itu mengangguk lalu berlari kembali ke ayahnya. Lea menarik napas panjang. Hatinya terasa tidak tenang sejak melihat Malik sujud di tanah tadi. Ada perasaan bersalah yang tidak ia pahami. Ia berjalan mendekati pintu masjid. Beberapa pria yang tadi berada di pintu masih berbicara satu sama lain. Mereka melihat Lea datang dan sedikit terdiam. Seragam yang ia kenakan membuat mereka langsung memberi jalan. Lea berbicara tenang. Pemuda yang duduk di luar itu, kenapa tidak diizinkan masuk? Salah satu pria menjawab ragu. Kami pikir dia datang meminta-minta. Dia membawa tas besar, pakaiannya kotor. Lea menoleh ke arah Malik yang sedang berdiri di dekat tembok. Kalian tahu dia siapa? Mereka saling berpandangan. Lea berkata pelan namun jelas. Dia orang yang setiap hari membagikan makanan kepada anak-anak di pasar. Dia juga yang membantu warga membawa air, membersihkan jalan, dan memperbaiki halaman masjid kecil di ujung gang. Beberapa orang mulai terdiam. Salah satu pria terlihat tidak percaya. Itu, pemuda itu. Lea mengangguk. Dia datang jauh dari negaranya bukan untuk meminta. Dia datang membantu. Suasana mendadak hening. Orang-orang mulai memperhatikan Malik lebih lama. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya melihat pakaiannya. Mereka melihat sikapnya. Sementara itu, Malik masih berdiri tidak jauh dari sana. Menunggu halaman mulai sepi. Ia berniat pulang. Ia bahkan tidak tahu Lea sedang berbicara tentang dirinya. Lea berjalan kembali ke arahnya. Malik melihatnya mendekat lalu menunduk sopan. Sholatnya sudah selesai? Lea mengangguk, tapi tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Malik yang terlihat lelah namun tetap tenang. Kenapa kamu tidak pulang saja setelah diusir? Tanyanya. Malik tersenyum tipis. Saya tidak datang karena manusia. Saya datang karena ibadah. Lea terdiam. Kamu tidak sakit hati? Malik memandang pintu masjid sebentar. Mungkin mereka hanya menjaga tempatnya. Saya mengerti. Jawaban itu membuat Lea semakin yakin. Ia merasa orang di depannya tidak hanya sabar, tetapi tulus. Ia menunduk sejenak lalu berkata dengan suara lebih pelan. Malik, aku ingin bicara sesuatu. Malik sedikit heran, namun tetap mendengarkan. Angin malam kembali berhembus melewati halaman. Jamaah mulai berkurang. Lampu masjid masih menyala hangat. Lea menatapnya. Dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar berbeda. Bukan sebagai petugas. Bukan sebagai orang yang penasaran. Sebagai seseorang yang hatinya mulai berubah. Halaman masjid mulai sepi.
Hanya tersisa beberapa orang yang masih berbincang pelan sebelum pulang. Lampu-lampu kecil menggantung di tembok tua, menerangi debu yang berputar pelan di udara malam. Malik berdiri dengan tas kainnya di bahu. Ia mengira Lea hanya ingin menanyakan sesuatu seperti biasa. Namun malam itu wajah Lea berbeda. Tatapannya tidak lagi sekadar penasaran. "Aku sudah lama memperhatikanmu," kata Lea akhirnya. Malik terdiam, sedikit canggung. "Saya?" Lea mengangguk pelan. "Sejak hari kamu menolongku di pasar." Malik terlihat ingin membantah. Namun Lea melanjutkan sebelum ia sempat berbicara. "Kamu tidak tahu siapa aku waktu itu. Kamu juga tidak bertanya. Kamu hanya membantu. Lalu pergi." Malik tersenyum tipis. Menolong orang tidak perlu tahu siapa dia. Lea menelan pelan. Jawaban itu kembali sederhana. Selalu sederhana. "Aku melihatmu setiap hari. Kamu membantu orang-orang. Kamu bermain dengan anak-anak. Kamu membersihkan masjid sendirian." Suaranya sedikit bergetar. "Dan malam ini, kamu diperlakukan seperti orang asing." Malik menunduk. "Itu bukan masalah besar." "Bagimu mungkin tidak," jawab Lea pelan. Tapi bagiku, itu membuatku berpikir. Mereka berdiri berhadapan di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Angin malam membuat ujung sarung Malik bergerak pelan. Di kejauhan terdengar langkah orang-orang yang pulang. Lea menarik napas panjang. "Aku tidak pernah benar-benar memahami agama yang kamu jalani," katanya perlahan. "Tapi setiap kali melihatmu membaca kitab itu, ada ketenangan yang tidak bisa kujelaskan." Malik tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. "Aku mulai membaca sendiri," lanjut Lea. "Diam-diam. Aku bertanya pada beberapa orang. Aku ingin tahu, kenapa kamu begitu yakin? Kenapa kamu datang sejauh ini hanya untuk membantu?" Malik terkejut kecil. "Kamu membaca tentang Islam?" Lea mengangguk. Sedikit demi sedikit. Hening beberapa detik. Lea menatap Malik lebih dalam. "Dan semakin aku membaca, semakin aku merasa ada sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku." Malik merasa dadanya bergetar. Ia tidak pernah berniat mengajak siapapun. Ia hanya berusaha hidup sesuai keyakinannya. Lea melanjutkan dengan suara lebih pelan, hampir berbisik. "Malam ini, ketika melihatmu sujud di tanah, sementara orang lain berada di dalam, aku merasa malu." Malik menggeleng sepat. "Jangan. Mereka mungkin hanya salah paham." "Tapi kamu tetap sujud," potong Lea. "Kamu tetap berdoa. Seolah tidak ada yang bisa mengambil itu darimu." Malik memandang langit malam sejenak. "Itu yang tidak bisa diambil siapapun," jawabnya lembut. Lea terdiam lama. Lalu dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Malik, aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin kamu membimbingku." Malik menatapnya, benar-benar terkejut kali ini. "Bimbing bagaimana?" "Aku ingin memahami Islam dengan benar," jawab Lea. "Bukan dari prasangka, bukan dari berita, tapi dari orang yang menjalaninya dengan tulus." Malik merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bukan ustadz besar, ia hanya santri biasa. "Saya tidak banyak ilmu," katanya jujur. Lea tersenyum kecil. "Aku tidak mencari orang paling pintar. Aku hanya ingin belajar dari orang yang paling jujur." Suasana kembali hening. Hanya suara angin dan langkah kaki jauh di gang. Malik akhirnya mengangguk pelan. "Kalau kamu ingin belajar, saya akan bantu semampu saya." Lea menunduk sebentar, seolah menahan sesuatu yang lebih besar di hatinya. Namun ada satu hal lagi yang belum ia katakan. Dan malam itu,
Keberanian itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Sejak malam itu, pertemuan Malik dan Lea tidak lagi sekadar percakapan singkat di halaman masjid. Lea mulai datang lebih awal, biasanya sebelum Isya. Ia tidak masuk ke dalam, tetapi duduk di tangga luar masjid menunggu Malik selesai membantu dapur umum. Ketika Malik datang dengan tas kainnya, mereka duduk tidak jauh dari pintu, di bawah lampu kecil yang sama. Malam pertama, Lea hanya membawa satu buku catatan kecil. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Malik duduk di seberangnya, tampak ragu. "Saya juga tidak terbiasa mengajar seperti ini." Lea tersenyum tipis, mulai dari yang paling sederhana. Malik berpikir sejenak. "Baik, kita mulai dari apa yang paling penting." Ia mengambil mushaf kecilnya, lalu berkata perlahan, "Dalam Islam, yang pertama adalah mengenal siapa pencipta kita." Lea mendengarkan sangat serius. Ia bahkan menulis beberapa kata di bukunya, meski belum sepenuhnya mengerti. Malam itu Malik tidak banyak menjelaskan hukum atau aturan. Ia hanya bercerita tentang keyakinan bahwa manusia tidak hidup tanpa tujuan, tentang doa, tentang kenapa seseorang berbicara kepada Allah walau tidak melihatnya. Lea tidak memotong. Ia hanya sesekali bertanya, "Kenapa kamu yakin doa didengar?" Malik tersenyum kecil. "Karena seringkali yang berubah bukan keadaan, tapi hati saya." Lea menulis kalimat itu pelan. Hari-hari berikutnya pelajaran mereka berlanjut. Malik mengajarkan cara berwudu menggunakan air dari botol kecil. Ia mencontohkan perlahan. Lalu Lea menirukan dengan hati-hati, sesekali tertawa canggung saat salah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lea mencoba gerakan sholat. Ia berdiri kaku, tidak yakin harus menaruh tangan di mana. Malik menjelaskan dengan sabar, tidak tergesa-gesa, tidak ada paksaan, hanya bimbingan. Saat ia mencoba sujud pertama kali, ia berhenti beberapa detik lebih lama dari yang diajarkan. Ketika bangun, wajahnya berubah. "Kenapa rasanya tenang?" bisiknya. Malik tidak langsung menjawab. "Mungkin karena kamu akhirnya berbicara tanpa harus pura-pura kuat." Lea tidak berkata apa-apa lagi malam itu, namun perubahan kecil mulai terlihat. Ia lebih sering tersenyum. Ia mulai datang bukan hanya karena ingin bertanya, tetapi karena merasa menunggu waktu itu. Suatu malam setelah belajar, mereka duduk diam beberapa menit. Lea berkata pelan, "Aku selalu merasa hidupku penuh suara, tapi kosong." Malik menatapnya. "Sekarang?" tanyanya. Lea menatap halaman masjid yang sepi. "Sekarang, aku baru pertama kali merasa tenang." Malik mengangguk kecil. Ia tidak menyadari bahwa bagi Lea, Malik bukan lagi sekadar orang yang mengajarkan tentang agama. Pemuda itu telah menjadi alasan kenapa hatinya mulai berubah. Dan tanpa ia sadari, rasa itu mulai lebih dari sekadar ingin belajar. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada Lea mulai tampak, meski ia berusaha menyembunyikannya. Ia masih menjalankan tugas seperti biasa. Ia tetap memakai seragamnya, tetap berdiri di pos penjagaan, tetap berbicara tegas kepada orang-orang di jalan. Namun ketika malam datang, langkahnya selalu mengarah ke satu tempat, masjid kecil di ujung gang. Awalnya hanya beberapa orang yang menyadari. Seorang ibu tua pernah melihatnya duduk lama di halaman masjid. Anak-anak yang sering bermain di sana mulai terbiasa melihatnya tidak lagi hanya lewat, tetapi duduk diam mendengarkan bacaan dari dalam. Lea tidak selalu berbicara dengan Malik setiap malam. Kadang ia hanya duduk jauh, mendengarkan Malik membaca ayat pelan setelah jamaah pulang. Suatu malam Malik datang lebih awal dan melihat Lea sudah duduk di tangga. "Kamu menunggu lama?" tanyanya. Lea menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin duduk di sini." Malik duduk di sampingnya, memberi jarak sopan. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Malik. Lea tidak langsung menjawab. Ia menatap halaman kosong beberapa saat. "Aku mulai melihat banyak hal berbeda," katanya pelan. "Dulu aku hanya melihat orang berdasarkan apa yang mereka kenakan atau dari mana mereka berasal." Ia berhenti sebentar. "Tapi kamu tidak pernah bertanya siapa aku waktu pertama menolongku." Malik tersenyum tipis.
karena waktu itu kamu hanya orang yang butuh bantuan. Lea menarik napas panjang. Dan malam kamu diusir, kamu juga tidak marah. Malik menunduk. Marah tidak akan membuat saya bisa sholat. Jawaban itu sederhana, tapi membuat Lea kembali diam. Beberapa hari kemudian, perubahan lain terjadi. Seorang anak kecil memanggil Lea saat ia berjalan melewati halaman masjid. Anak itu membawa roti kecil. "Ini untukmu," katanya. Lea bingung. "Kenapa?" Anak itu menunjuk ke arah Malik yang berdiri jauh di sana. Dia bilang berbagi itu baik. Lea menerima roti itu pelan. Ia menatap Malik yang hanya tersenyum kecil dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya belajar dari kata-kata Malik, tapi dari sikapnya. Malam berikutnya, setelah belajar wudhu dan beberapa doa pendek, Lea berkata dengan suara sangat pelan, "Malik, aku ingin mengatakan sesuatu." Malik menoleh. "Iya?" Lea tampak gugup. "Aku tidak hanya merasa tenang saat belajar. Aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini aku cari." Malik tidak langsung berbicara. Ia hanya mendengarkan. "Aku ingin benar-benar memahami, bukan hanya belajar." Lanjut Lea. Malik mengangguk. "Itu butuh waktu." Lea menatapnya lama. "Aku siap menunggu." Malik tidak menyadari bahwa kata-kata itu bukan hanya tentang agama. Bagi Lea, perasaannya mulai tumbuh perlahan. Bukan karena Malik seorang relawan. Bukan karena ia orang asing. Tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu seseorang yang tidak berubah sikapnya, baik ketika dihormati maupun ketika direndahkan. Dan di dalam hatinya, keputusan besar mulai terbentuk, meski ia sendiri belum berani mengucapkannya. Ramadan memasuki pertengahan bulan. Masjid semakin ramai setiap malam. Orang-orang datang lebih awal untuk mendapatkan tempat saf depan. Lampu halaman menyala lebih terang dan suara anak-anak mulai berkurang karena banyak yang ikut tarawih bersama orang tua mereka. Malik menjalani hari seperti biasa. Pagi membantu dapur umum, siang mengangkat bantuan, sore bermain dengan anak-anak. Tubuhnya semakin lelah, tapi ia tidak pernah melewatkan satupun malam tarawih. Namun sejak malam ia diusir, ia selalu datang lebih awal. Ia tidak ingin kejadian itu terulang. Ia membersihkan dirinya lebih baik, mencuci bajunya meski harus memakai air sedikit, bahkan berjalan lebih cepat agar tidak terlambat. Malam itu ia sudah berada di halaman masjid jauh sebelum azan Isya. Ia membantu merapikan sandal, menyapu debu di tangga, lalu duduk menunggu jamaah datang. Lea datang beberapa saat kemudian. Ia memperhatikan Malik yang sibuk merapikan rak sandal tanpa ada yang menyuruh. Tidak ada yang tahu ia yang melakukannya, dan ia juga tidak pernah memberitahu siapapun. "Kamu datang sangat awal," kata Lea. Malik menyesuaikan, supaya tidak mengganggu siapapun lagi. Lea memahami maksudnya. Hatinya kembali terasa berat mengingat malam itu. Beberapa jamaah mulai datang. Sebagian dari mereka kini mengenali Malik. Ada yang mengangguk kecil, ada yang memberi salam singkat. Tidak semua, tapi cukup membuat suasana berbeda. Sholat Isya dimulai. Malik akhirnya bisa masuk bersama jamaah. Lea berdiri di luar pagar seperti biasa, memperhatikan. Ia melihat Malik berdiri di saf tengah, bukan di depan, bukan di belakang. Wajahnya tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Saat imam membaca ayat, Malik menunduk khusyuk. Ia tampak seperti tidak lagi berada di tengah keramaian, melainkan sendirian dalam ketenangan. Lea menatap lama. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan setiap kali melihat Malik sholat. Bukan hanya gerakan, tapi keyakinan di wajahnya. Setelah tarawih selesai, jamaah mulai keluar. Kali ini beberapa orang menghampiri Malik dan menyalaminya. Ia terlihat canggung, namun tetap membalas dengan sopan. Lea mendekat perlahan. "Sekarang mereka sudah mengenalmu," katanya.
Malik menggeleng pelan. Saya tidak perlu dikenal. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Lea. Malik memandang langit malam sebentar. Cukup bisa beribadah dengan tenang. Lea menunduk. Ia tahu pemuda itu tidak mencari apapun dari dunia. Beberapa saat hening. Lalu Lea berkata pelan, Malik, aku sudah memikirkan sesuatu sejak lama. Malik menoleh. Suaranya kali ini berbeda, lebih serius dari biasanya. Aku tidak hanya ingin belajar lagi, lanjut Lea. Aku ingin benar-benar masuk Islam. Malik terdiam. Angin malam berhembus pelan melewati halaman. Suara orang-orang mulai menjauh. Masjid perlahan sepi. Untuk pertama kalinya, Malik tidak tahu harus menjawab apa. Dan ia belum tahu, kalimat berikutnya dari Lea akan membuatnya jauh lebih terkejut. Malik masih berdiri di tempatnya. Ia memandang Lea beberapa detik, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Kamu serius?" tanyanya pelan. Lea mengangguk, matanya tidak ragu seperti biasanya. "Aku sudah memikirkan ini lama, bukan karena siapapun, bukan karena tekanan, tapi karena setiap kali aku belajar, aku merasa seperti menemukan arah hidupku." Malik menunduk sejenak. Ia merasa bahagia mendengar niat itu, namun juga merasa sangat kecil. "Saya bukan orang berilmu tinggi," katanya hati-hati. "Saya hanya santri biasa." Lea tersenyum tipis. "Justru itu, aku melihat Islam dari sikapmu, bukan dari ceramah panjang." Mereka terdiam beberapa saat. Halaman masjid semakin sepi. Hanya tersisa beberapa orang yang masih berjalan pulang. Lea melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Aku ingin mengucapkan syahadat." Malik menatapnya terkejut. "Sekarang?" Lea mengangguk perlahan. "Aku tidak ingin menunggu terlalu lama." Malik sempat ragu. Ia khawatir keputusan ini terlalu cepat. Ia ingin memastikan Lea memahami apa yang ia pilih. "Masuk Islam bukan hanya perasaan tenang," katanya lembut. "Itu juga tanggung jawab. Akan ada perubahan dalam hidupmu. Aku tahu," jawab Lea pelan. "Dan aku siap belajar." Malik menarik nafas panjang. Ia melihat kesungguhan di wajah Lea. Bukan emosi sesaat, bukan dorongan karena simpati. Akhirnya ia berkata, "Baik, kita lakukan dengan pelan." Mereka berdiri di sisi halaman masjid. Malik mengajarkan kalimat syahadat dengan perlahan, kata demi kata. Lea mengulanginya dengan suara bergetar. Saat kalimat itu selesai, Lea menutup matanya beberapa detik. Ia tidak menangis keras, tapi air matanya jatuh tanpa suara. "Aku merasa sangat ringan," bisiknya. Malik tersenyum kecil. "Selamat." Namun Lea belum selesai. Ia masih berdiri di hadapan Malik, tangannya sedikit gemetar. Seolah ada sesuatu yang masih ia tahan sejak lama. "Malik," katanya perlahan. "Iya?" Lea menatap dia langsung, kali ini tanpa ragu. "Aku takut." Malik bingung. "Takut apa?" "Aku baru memulai hidup baru, dan aku tidak tahu harus berjalan sendiri." Malik mulai memahami arah pembicaraan, namun ia belum berani memastikan. Lea menarik napas panjang. "Aku ingin tetap belajar. Aku ingin tetap dekat dengan orang yang mengenalkanku pada Islam." Ia berhenti beberapa detik, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Malik benar-benar terpaku. "Tetaplah di sini, dan menikahlah denganku." Malik tidak bergerak. Suara malam seakan hilang sesaat. Ia tidak pernah membayangkan percakapan mereka akan sampai pada titik ini. Kalimat itu masih menggantung di udara malam. "Tetaplah di sini, dan menikahlah denganku." Malik benar-benar terpaku. Tangannya yang memegang tas kain terasa dingin. Ia menatap Lea, mencoba memastikan bahwa ini bukan emosi sesaat. Lea berdiri tegak, meski wajahnya memerah dan matanya masih basah. Ia tidak bercanda, tidak juga berbicara dengan nada tergesa. Ia menunggu jawaban dengan keberanian yang hampir membuat Malik sendiri gemetar. "Lea," suara Malik pelan, hampir tak terdengar. "Kamu baru saja masuk Islam." "Aku tahu," jawab Lea cepat, tapi lembut. "Dan aku tidak mengatakannya karena terburu-buru."
Malik menggeleng kecil, mencoba menata pikirannya. Aku relawan. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya rumah di sini. Bahkan tas yang kubawa ini mungkin seluruh hartaku. Lea menatap tas kain lusuh di bahunya, lalu kembali menatap wajah Malik. Aku tidak mencintai hartamu. Kalimat itu membuat Malik terdiam lagi. Angin malam berhembus pelan. Lampu halaman masjid mulai redup satu persatu. Hanya cahaya lembut dari dalam masjid yang masih menerangi wajah mereka. Lea melangkah satu langkah lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak sopan. Aku mencintai caramu hidup, katanya jujur. Aku mencintai caramu memaafkan ketika direndahkan. Caramu tetap sujud walau di luar masjid. Caramu tidak pernah berubah, baik dihormati maupun ditolak. Malik menunduk. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah datang ke Palestina untuk mencari apapun. Tidak untuk dihormati, tidak untuk dicintai. Sesaat, bahkan mungkin sulit, katanya pelan. Aku tidak mencari hidup mudah, jawab Lea tanpa ragu. Beberapa langkah terdengar dari kejauhan. Beberapa jamaah yang masih berada di halaman memperhatikan percakapan mereka dari jauh. Mereka tidak mendengar jelas, tetapi melihat ketegangan di antara keduanya. Malik kembali berbicara. Kamu harus yakin, ini bukan hanya karena perasaan sesaat. Lea tersenyum kecil, kali ini lebih tenang. Perasaan bisa berubah, tapi keyakinan tidak. Malik mengangkat wajahnya perlahan. Kamu yakin? Lea mengangguk. Sejak malam kamu tetap sujud di tanah saat diusir. Aku tahu. Aku ingin hidup dengan orang yang imannya tidak bergantung pada manusia. Malik terdiam lama. Ia teringat ibunya di Indonesia. Terbayang wajahnya yang lelah tapi penuh doa. Ia datang ke negeri ini untuk membantu orang lain, bukan untuk membangun kehidupan baru. Namun malam itu, sesuatu dalam hatinya ikut berubah. Ia melihat Lea bukan lagi sebagai penjaga berseragam, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mencari kebenaran. Kalau aku menerima, Malik berhenti sebentar. Kamu harus siap hidup sederhana. Lea tersenyum lembut. Aku sudah melihat bagaimana kamu hidup, dan aku tetap di sini. Suasana menjadi sangat hening. Beberapa orang yang memperhatikan mulai mendekat sedikit demi sedikit, penasaran dengan percakapan yang terlihat serius itu. Malik menarik napas panjang. Keputusan yang ia ambil malam itu bukan hanya tentang dirinya. Dan seluruh halaman masjid mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Beberapa jamaah yang tadi hendak pulang mulai berhenti melangkah. Mereka melihat Malik dan Lea berdiri saling berhadapan di halaman masjid. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara keras, tapi ketegangan terasa jelas. Seorang pria tua yang sering menjadi pengurus masjid ikut mendekat perlahan. Apakah ada masalah? Tanyanya lembut. Malik sedikit terkejut. Ia tidak menyadari orang-orang mulai memperhatikan. Lea menunduk sebentar, lalu menatap Malik lagi, seolah menyerahkan keputusan kepadanya. Malik menarik napas panjang. Ia tahu jika ia diam, pembicaraan ini akan menjadi kesalahpahaman. Namun jika ia berbicara, semua orang akan mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dengan suara tenang, ia berkata, dia ingin belajar Islam. Dan tadi dia sudah mengucapkan syahadat. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Benarkah? Tanya salah satu jamaah tidak percaya.
Lea mengangguk pelan. Benar. Keheningan tiba-tiba menyelimuti halaman masjid. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang marah. Hanya keterkejutan. Namun Malik belum selesai. Ia melanjutkan dengan hati-hati. Dan dia meminta saya tetap tinggal untuk membimbingnya. Beberapa orang mulai memahami arah pembicaraan. Tatapan mereka bergantian antara Malik dan Lea. Pria tua pengurus masjid tersenyum lembut. Itu niat yang baik. Lea menatap Malik lagi. Wajahnya tenang, tapi matanya menunggu. Malik merasa semua mata kini tertuju kepadanya. Ia bukan orang yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Bahkan selama ini, ia selalu berusaha tidak terlihat. Namun malam itu ia harus berbicara. Dia juga meminta Malik berhenti sebentar. Suaranya sedikit berat. Agar saya menikahinya. Bisikan pelan terdengar di antara orang-orang. Lea menunduk, pipinya memerah. Tapi ia tidak menarik kembali ucapannya. Pria tua itu memandang Malik dengan bijak. Dan apa jawabmu, anak muda? Malik menatap langit malam sesaat. Ia teringat perjalanan panjangnya dari Indonesia. Teringat niat awalnya datang hanya untuk membantu. Teringat ibunya yang selalu berdoa untuknya. Ia kembali menatap Lea. Ia melihat kesungguhan, bukan paksaan. Ia melihat seseorang yang tidak mencari dunia darinya, tapi mencari jalan hidup. Malik akhirnya berkata perlahan namun jelas. Jika ini jalan yang baik, saya menerimanya. Lea menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Beberapa orang yang menyaksikan ikut terharu. Bahkan sebagian yang dulu pernah mengusir Malik, kini menunduk, merasa malu. Pria tua pengurus masjid mengangguk pelan. Maka kita akan membantumu, katanya. Untuk pertama kalinya, Malik merasa halaman masjid itu bukan lagi tempat asing. Dan malam itu, semua orang yang menyaksikan tahu bahwa mereka baru saja melihat sesuatu yang tidak biasa. Halaman masjid yang tadinya hampir kosong, kini kembali dipenuhi orang. Kabar tentang syahadat Lea dan keputusan Malik menyebar cepat di antara jamaah. Beberapa orang yang sudah berjalan jauh bahkan kembali mendekat, ingin memastikan apa yang mereka dengar. Pria tua pengurus masjid berdiri di tengah, menatap Malik dan Lea bergantian. Apakah kalian yakin? Tanyanya sekali lagi. Lea menjawab lebih dulu. Suaranya tenang meski air matanya masih jatuh. Saya yakin. Semua mata lalu beralih pada Malik. Malik menatap Lea, lalu menatap jamaah di sekelilingnya. Ia melihat wajah-wajah yang dulu memandangnya asing, bahkan mencurigai. Wajah-wajah yang pernah menghentikannya di pintu masjid. Namun malam itu tidak ada lagi tatapan curiga. Hanya rasa haru dan mungkin sedikit penyesalan. Saya menerima, jawab Malik mantap. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Hanya keheningan panjang yang dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa pria yang dulu berdiri di pintu masjid mendekat perlahan. Salah satunya menunduk di hadapan Malik. Kami pernah salah menilaimu, katanya lirih. Malik langsung menggeleng. Tidak ada yang salah. Kita semua hanya manusia. Jawaban itu justru membuat pria tersebut semakin terdiam. Pria tua pengurus masjid mengangkat tangan. Malam ini kita menjadi saksi dua hal, katanya lembut. Satu hati menemukan iman, dan satu hati menemukan pasangan. Lea tidak lagi bisa menahan tangisnya. Ia menutup wajahnya sebentar, lalu menatap Malik dengan tatapan yang tidak lagi ragu. Malik sendiri merasa dadanya penuh. Ia datang sebagai relawan dengan tas kain berisi pakaian sederhana. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di halaman masjid itu, dikelilingi orang-orang,
dengan keputusan sebesar ini. Beberapa wanita yang menyaksikan mendekati Lea dan memeluknya. Mereka membisikkan doa. Beberapa pria menyalami Malik satu persatu. Malam itu, pemuda yang pernah duduk di luar masjid karena disalahpahami, kini berdiri di tengah halaman, dihormati bukan karena penampilannya, tetapi karena akhlaknya. Lampu masjid masih menyala lembut. Angin malam berhembus pelan, membawa suasana yang berbeda dari sebelumnya. Malik menatap masjid itu sekali lagi. Ia teringat malam ketika ia sujud di tanah berdebu di luar. Ia teringat rasa perih yang ia tahan dalam diam. Dan kini, di tempat yang sama, ia berdiri sebagai saksi perubahan. Semua orang terdiam, bukan karena terkejut semata. Mereka terdiam karena menyadari satu hal. Kemuliaan seseorang tidak pernah terlihat dari pakaiannya, tetapi dari ketulusan yang ia jaga ketika tidak ada seorang pun yang melihat.